Ya, oke. Boleh. Oke, selamat siang semuanya. Ya, saya Ya, berharap dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat, luar biasa diberkati Tuhan. Kita pada siang hari ini ya, teman-teman, pada siang hari ini eh, sebetulnya tamu kita adalah Bu Ripka Sri Suharyani. Ya, tapi saya udah telepon dari 1 jam yang lalu, nggak diangkat, nggak di WA sudah nggak dijawab, mungkin ada problem jaringan, saya nggak tahu itu. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Ke teman-teman yang sedang menyaksikan siang hari ini di YouTube channel ini bisa di-share ya ke grup-grup rohani di Facebook atau di grup-grup WhatsApp dan di medsos agar supaya lebih banyak orang diberkati, lebih banyak jiwa-jiwa yang bisa dijangkau. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita yang akan menggantikan Ibu siapa? Ibu Ripka, Ibu Monica. Ya, Ibu Monica bisa dengar suara saya ya? mendengar Oke, dengan baik. kita sambut dengan sukacita ya Ibu Amin. Monica yang bersedia menggantikan Ibu Ripka. Ya, apa kabarnya Bu Monica siang Ya, hari ini? saya Baik-baik ya. baik-baik, Seperti bahagia. seperti biasanya kita buka dengan doa ya Bu Monica. Ya, saya Monggo. ajak Bu Monica berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini kita berjumpa kembali di podcast testimoni kompak siang ini untuk menyaksikan, mendengarkan kesaksian pribadi dari Ibu Monica. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk bisa berbagi dalam virtual Zoom ini. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan Ibu Monica bisa menggantikan Ibu Ripka, tapi memang Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk Bu Monica ya untuk bisa menceritakan pengalamannya bersama dengan Engkau Tuhan, dan Tuhan izinkan Ibu Monica untuk menjadi narasumber untuk berbagi bagaimana Ibu Monica mengalami Kristus, dan biarlah saat ini kami bisa semua bisa belajar ya dan ambil peran dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat ini. Jaga hati kami Tuhan, jaga lidah hamba agar apa yang kami dengar dan kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi semua yang hadir di virtual Zoom siang hari ini. Makasih Tuhan atas kebersamaan ini ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, terutama pesaksi kami Ibu Monica siang hari ini, biarlah segala perangkat yang kami pakai mulai dari laptop, handphone, bahkan koneksi internet semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program podcast testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Oke, ada 2 poin ya yang selalu saya ingatkan bahwa tujuan podcast YouTube channel ini satu, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan 2, menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19, 20, dan Kisah 1 ayat 8. Teman-teman, mari saya minta dengan kasih agar kalau boleh semua bisa on cam ya jika tidak keberatan dan jika keadaan memang memungkinkan. Ya kalau memang tidak mungkin nggak apa-apa. Agar kesannya Ibu Monica bisa bercerita kepada setiap pribadi, lepas pribadi ya, tidak dengan layar kosong ya. Jika ada yang mau bertanya, mari bertanya dengan sopan, berkomentar dengan membangun dan mendidik ya, supaya kita Ya, bisa diberkati ya. Lebih banyak orang diberkati melalui YouTube channel ini. Kita kembali ke Ibu Monica. Inilah saatnya Ibu Monica. Kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Monica yang luar biasa. Bagaimana Ibu Monica mengalami Kristus ya. Ya, perkenalkan dulu Bu Monica secara singkat ya. ya, Bagaimana Bu Monica tinggal di mana, ya keluarga, bagaimana ceritanya. Silakan Bu Monica. ya. Shalom semuanya. Oke. Saya Monica Sri Sudaryati Suwahyo. Eh, Janda dari almarhum Bapak Suwahyo, sudah 10 tahun beliau dipanggil Tuhan. Tahu ada channel ini dari Ibu Maria Kendek yang eh, eh, memberikan rekomendasi untuk bisa bergabung di channel ini. Puji nama Tuhan, saya asli dari Jogja, tetapi sudah dari tahun 71 berdomisili di Semarang.
berumah tangga di Semarang, bekerja sampai sekarang beranak cucu di Semarang juga. Nah, sebelumnya sebelumnya memang mengenal Tuhan Yesus itu dari Jogja. Sebentar Bu Monica. Ini Ya, kelihatannya yang pesaksi aslinya sudah mulai masuk ini. Bentar saya sapa dulu ya Bu Monica ya. ya, Shalom Bu Ripka, apa ya. kabar? Salam. Oh ya, Maaf terlambat. Tadi ada teman yang kencang ya. mau pergi. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu Ripka sudah masuk. Ya, Ya, Bu Ripka Puji bisa buka Tuhan. mikrofon on cam boleh kameranya supaya orang bisa iya ini. melihat. Ya, Ini. ya teman-teman Eyang juga itu Ibu Ripka. Iya. Oh ya, Halo, salam Ibu Ripka. Ya, Bu Ripka. monggo Iya, iya, iya. silakan Ibu Ripka. Tadi saya telepon lagi kemana, Bu? Iya, tadi kan itu dihubungi teman. Jadi nanti berangkat jadi ngampiri saya atau tidak gitu kan nanti ada acara jam 2:30 mau berangkat. Oh, iya, 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 iya. Oke. Bu Ripka gimana? Siap untuk jadi isi kesaksian atau bagaimana? Kalau nggak siap, ada Bu Monica. Ini Iya, nggak apa-apa. Siap juga. Bu Ripka mau bersaksi sebentar. Ya. Oke, Bu Monica terima kasih atas kesediaannya Ya. Ibu ya biar Bu Ripka aja dulu ya. Nanti Ya, ya, Bu Monica kan schedule-nya hari Senin kan? ya, Hari Senin tanggal 26 kan? ya. Ya, 26. Oke. Terima kasih atas mohon maaf ini Bu Ripka kasihan juga nih. Ya, Dia Ibu udah Ripka kan baik juga. oh teman-temannya ya? Ya, Puji Tuhan. Ya, 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 ya. Oke. puji Ya, Tuhan. puji Tuhan ya. Oke, boleh Bu Ripka. Boleh perkenalkan dirinya. Terima kasih Bu Iya. Monica. Nanti hari Ya. Senin ya Bu ya. Monggo, monggo. Oke, makasih. Ya, salam semuanya. Halo. Dan kita masih bisa dipertemukan di wadah grup ini di Kompak dalam keadaan sehat. Ini adalah berkat Tuhan dan atas kebaikan Tuhan semuanya ini. Terima kasih ya, salam semuanya. Perkenalkan saya Ripka Sri Suharyani. Bu, mikrofonnya bisa lebih dekat dengan apa? Dengan apa mulutnya, Bu? Mikrofonnya. Ini sudah dekat. Bukan kameranya dekat. Mikrofonnya. Iya. Iya, ini sudah dekat. Oh, enggak pakai headset kah? Iya, enggak pakai headset. Oh ya, oke. Ya, oke, lanjut. Oke. Ya. Kalau yang enggak pakai kamera. Ya, oke, lanjut. Teman-teman bisa dengar kan? Dengar ya. Dengar. Suara. Oh ya, Dengar. silakan Bu Ripka. Saya sekarang tinggal di Jambi, tepatnya di Kecamatan Rindu Bujang, yang dulu daerah transmigrasi. Asal saya dari Jawa Tengah, dari Kota Pati. Oke. Anak saya 1 orang laki-laki dan sudah berkeluarga, punya anak 2. Jadi saya sudah punya cucu 2. Tinggal di Pati karena dia kerja atau diterima PNS di Pati. Jadi di sini sekarang ini saya di rumah tinggal sendirian, tapi tidak sendirian juga karena ada seorang ibu tua yang tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, yang umurnya sudah 79 tahun, ya, yang menemani saya, yang saya ajak untuk menemani saya. Nah, beliau inilah yang sekarang ada bersama saya. Puji Tuhan, sekarang beliau juga dalam keadaan sehat. Saat saya sakit, beliau sehat. Biasanya beliau sakit-sakitan, tapi kemudian ketika saya akhir-akhir ini mengalami kelemahan tubuh, beliau sehat. Itu puji Tuhan, sehingga bisa membantu saya. Puji Tuhan. Ya, Bu Ripka, saya mau tanya, Bu Ripka Ya. memang aslinya memang orang percaya ya, sudah
orang percaya Kristus sejak dari lahir atau gimana? Ya, ini saya ceritakan ya. Saya dikenalkan Tuhan Yesus, dikenalkan dengan sekolah minggu itu sebetulnya oleh ayah saya. Sebetulnya keluarga basic dari keluarga ayah maupun keluarga ibu semuanya Muslim. Bahkan keluarga ibu semuanya haji, banyak yang haji. Nah, tapi ayah karena beliau itu asli dari selatan ya, asli dari Seragen Salah, merantau ikut pejabat ini mungkin beragama Katolik kalau nggak salah, beragama Katolik. Bapak jadi sedikit terpengaruh sehingga ketika merantau sampai di Pati di tempat saya itu, dia menikah dengan ibu saya, dan ketika ibu saya kebetulan ada gereja di tempat kami tinggal. Jadi kami sebetulnya, orang tua saya ini sebetulnya setelah menikah kan tinggal bersama nenek. Nenek ini sangat fanatik sekali. Mungkin karena itu jadi ayah memutuskan untuk pisah. Sehingga mereka menempati sebuah garasi di belakang kantor Karisdenan. Nah, di daerah kantor Karisdenan ini ada gereja peninggalan Belanda, namanya Gereja Isa Al-Masih. Nah, disinilah Bapak bergereja di situ. Nah, kami ya itu masih kecil, masih kelas di bawah, masih ya di bawah kelas 3 waktu itu. Diajak masuk ke gereja, dikenalkan untuk masuk sekolah minggu dengan adik-adik saya. Ada 2 orang adik saya yang sudah bisa masuk sekolah minggu. Di situ. Nah, disitulah kami dikenalkan dengan lagu-lagu sekolah minggu yang saat ini masih saya kenal, yaitu Ikut di Kos Saja Tuhan, Ikut di Kos Saja Tuhan, itulah yang saya kenal lagu itu. Namun ketika kantor Karisdana ini ditiadakan, maksudnya tidak ada pegawainya, semuanya disebar semua. Jadi tidak ada, Karisdenan ini tidak ada, maka pegawainya disebar, dipindah ke kota kecamatan. Nah, ayah saya dipindahkan ke Juwana. Juwana itu kota pesisir ya, kota pesisir utara, ya kota kecil. Di sana ayah menempati sebuah rumah kontrakan. Nah, di sebelah kami di rumah itu ada rumahnya seorang haji. Nah, disinilah mulai terjadi pergulakan iman saya sebagai anak. Ya, waktu itu kelas 3 naik kelas 4, tepatnya tahun 65. Agustus tahun 65 sekitar itu. Jadi sekitar ada hampir menjelang ada gestok gerakan 1 Oktober itu. Nah, ketika nenek menengok kami di Juwana, beliau kan berkenalan dengan tangga sebelah itu, ngomong-ngomong, akhirnya kami anak itu, adik dengan agak beradik itu dititipkan untuk ngaji. Untuk ngaji. Iya. Bu Ripka, enggak banyak waktunya, enggak banyak ya. Saya dengar waktu peristiwa Gestapo itu, Bapak kalau nggak salah meninggal, terus itu semua keluarga dimasukkan ke panti asuhan punyanya Kristen, apa betul? Bukan. Jadi Gestapo itu belum meninggal bapak saya. Masih. Belum ya? Nah, belum, bapak mati. Terus ditolong sama seorang pendeta, kalau nggak salah dia masukkan ke panti asuhan, betul? Semua anak. Monica. Bukan, iya, bukan begitu. Oh, bukan ya? Ya, bukan itu Monica. Itu Monica itu, ya, oke. Oke, saya masih bingung ya. Ya, oke. Itu kan kami kan baru di situ. Oh, baru ya, oke. Jadi kami dalam keadaan tidak nyaman, gelisah, ayah setiap malam tidak tidur di rumah. Karena di situ ada tanda-tanda
yang mencurigakan. Jadi setiap malam ayah itu tidurnya di kantor kepolisian di sana. Jadi kami dengan ibu yang mengandung adik saya yang nomor 5 itu ya ketakutan di rumah. Tapi semua bisa dilewati. Nah, disinilah tadi saya katakan iman saya tertantang. Jadi saya mulai tergerak, mulai ikut dengan apa yang dikatakan nenek. Jadi malah terpengaruh dengan pujuan tetangga saya yang ginilah. Akhirnya saya ikut ngaji. Ya ngaji turutan itu sampai hampir setengah buku turutan itu saya bisa memujikan, tapi nggak hafal. Nggak Ya, apa tulisan, nggak Bu apa. Ripka, ceritakan bagaimana Ibu setelah ngaji terus bisa kenal Tuhan Yesus, itu siapa Ya, ya, yang mengenalkan atau siapa yang yang mempengaruhi Ibu Ripka? ya. Kemudian ayah saya tetap Oke. ke gereja, tetap gereja. Dan ibu saya, adik-adik saya yang kecil-kecil itu, yang masih balita, selalu diajak ke gereja. Nah, Oke. jadi tahun pertama, tahun kedua saya masih bertahan dan menentang ayah diajak untuk ikut gereja itu tidak mau karena alasan saya minggu itu kan harus istirahat karena sudah capek sekolah. Tapi ketika suatu hari, ketika saya melihat ayah, ibu pergi gereja dengan adik-adik, mereka kelihatan gembira sekali. Tergerak hati saya, mengapa saya kok tidak ikut mereka. Nah inilah akhirnya minggu berikutnya saya menyatakan, Pak saya mau ikut ke gereja, ikut sekolah minggu. Itulah saya mulai masuk sekolah minggu. Jadi ketika kelas 6 saya mulai masuk sekolah minggu. Kemudian SMP, di SMP ada pelajaran khusus agama Kristen. Di situ Oke. saya mengenal benar-benar tentang Yesus itu. Nah, disinilah iman saya mulai tumbuh. Jadi saya benar-benar tahu bahwa ikut Kristen itu bukan kafir, bukan nanti kalau mati disalib. Itulah saya tahu dari uh, guru agama itu yang menjelaskan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kataksasi. Karena kataksasi kan harusnya sudah umur 16 lebih. Waktu itu saya sudah waktu kelas 3 SMP, sudah berumur 16 lebih. Nah, ketika belum sampai selesai kataksasi, pas selesai ujian, pengumuman ijazah sudah keluar. Nah, disinilah musibahnya ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal dengan meninggalkan adik saya 6 orang, jadi 7 orang saya yang paling besar. Nah, disinilah mulai terjadi kesedihan atau hal-hal yang saya sendiri tidak punya harapan apa-apa karena tahu keadaan orang tua yang waktu meninggal tidak punya apa-apa, apalagi rumah, tempat tinggal. Sedangkan untuk makan saja tidak ada beras sama sekali. Itu pada waktu itu tahun 71, November 71. Nah, ketika kejadian itu orang banyak yang datang, termasuk kepala SMP Bokri, kepala sekolahnya adik saya yang nomor 2, itu juga datang di situ, majelis juga datang di situ. Sebetulnya itu ada pertentangan. Ayah ini dimakamkan secara Kristen Oh, atau secara oke. Islam. Hmm. Tidak pertentangan secara Kristen atau Islam. Kemudian kami kalah karena keluarga ibu Muslim, oke. yang banyak di situ menyebutkan sudah Islam saja. Akhirnya dimakamkan secara Islam. Ya, itu saudara-saudaranya Ibu Ripka, adik-adik semua sudah ikut Kristen atau gimana? Iya, waktu itu ya ikut sekolah minggu semua. Semua Nah, ya? tapi banyak di sini setelah ayah pergi, di Juwana tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa untuk bergantung, maka
ibu akhirnya kembali ke tempat nenek, di rumah nenek. Nah, di rumah nenek inilah mulai terjadi perubahan. Karena nenek kan orangnya fanatik. Dan Oke. Loh, ikut ibunya di mana? Ibunya Ibu Ripka. iya, ibunya saya, ya, ya pergi ke ikut kami itu. Jadi kami semua, kami dengan ibu itu ke tempat Sama nenek. nenek itu Oh, tinggal itu. Nah, di rumah nenek inilah ibu kan tidak punya apa-apa, jadi bergantung pada nenek. Karena oh ibu ya, belum oke. dapat Oke. pensiun, jadi makanya kan bergantung pada nenek. Kemudian nenek itu juga eh, guru ngaji. Jadi tetangga-tetangga, anak-anak tangga itu datang ngaji. Akhirnya adik-adik itu disuruh ikut ngaji juga. Termasuk saya juga disuruh ngaji. Tapi kadang saya kan mencari alasan untuk ini, untuk itulah. Sehingga adik-adik saya ikut ngaji. Sedangkan adik saya yang nomor dua perempuan, itu dia masih tinggal di Juwana. Karena masih melanjutkan sekolah di SMP Beber di Juwana. Jadi dia selamat di Juwana. Yang adik saya, yang 5 orang ini, yang besar-besar, Mbak Tano ya, balik-balik saya. Yang kecil kan masih umur 3 bulan waktu itu. Yang paling Ya. kecil. Bu Ripka, Itu ya semua kapan Ibu Ripka berbalik bisa tadinya ngaji lah itulah itu nggak penting lah itu. Waktu Ibu Ripka betul-betul mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kapan dan siapa yang mengenalkan benar-benar iya. dan total meninggalkan yang lama, dunia lama, Iya. masa lalu nggak penting lah Bu, nggak penting. Saya karena waktunya nggak banyak nih, silakan. Ya, karena tadi saya katakan saya terus ikut kataksasi ya. Jadi pada bulan Desember, ayah saya meninggal November. Pada bulan Desember, tepatnya tanggal 12, akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis di gereja Apa Juwana. komentar dari nenek? Kok dibaptis, suruh ngaji, kok dibaptis? Kan pasti bertanya dia. Waktu itu kami masih tinggal di Juwana, belum keadaan banjir waktu itu, masih tinggal di Juwana. Jadi nenek belum tahu, hanya ketika saya ke rumah nenek sudah pindah ke rumah nenek, kok tidak mau ngaji, kok itu saya nggak mau ngaji gitu. Saya betul-betul tidak mau ngaji. Tapi kalau saya disuruh mengantarkan, ayo ke Jumatan, saya antar nek, pokoknya saya antar ke masjid, saya antar ke langgar, saya antar ke Masapa. Nanti kalau pulang saya jemput gitu. Tapi saya pulang itu. Kalau saya mau pergi ke gereja, kalau pergi ke gereja, saya sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan waktu itu, karena kan dimarah. Nah, disinilah peran ibu sangat besar sekali. Ibu selalu melindungi saya. Apa katanya? Sri mau ke sini gitu. Jadi tidak menutup, tidak terus terang. Sri mau ke gereja, tidak. Sri mau ke sini. Akhirnya walaupun disembunyikan, akhirnya kan ketahuan juga bahwa saya ke gereja. Saya dimarahi, ibu dimarahi. Akhirnya ibu bilang, ya biarlah Sri ke gereja. Dia juga sudah besar, sudah bisa menentukan pilihan sendiri. Lagi pula dia sekolah itu juga dapat biaya dari gereja. Karena saya waktu itu dapat beasiswa dari NCC waktu itu. Itulah ibu yang membela saya. Tapi tetap domali setiap minggu mau berangkat ada saja yang disuruh waktu itu. Nenek kan sakit di tempat tidur, tidak bisa apa ya, saya rawat. Sebelum pergi saya rawat, saya serahkan. Tapi suatu ketika hari mau hujan, saya sudah mau berangkat. Apa kata nenek? Sri, bawa payung, mau hujan. Padahal dia tahu bahwa saya mau kerja. Oh, berarti nenek sudah terbuka hatinya. Ya. Jadi saya tidak bersembunyi-sembunyi. Inilah yang menguatkan saya. Terus saya terus terang, saya mau ke gereja. Kalau sore kegiatan gereja pemuda saya kan. Apa komentar nenek? Tidak ada apa-apa. Akhirnya ya diam saja. Hanya ya tetap ngomel itu sombeng gini orang kafir kamu itu. Tapi saya tetap tidak memperdulikan. Kemudian
adik saya yang nomor 3 pergi merantau, jadi lulus SMP dia tidak, saya suruh melanjutkan, tidak mau karena kasihan nanti biayanya dari mana, sudah dia merantau ke Jakarta. Kemudian adik nomor 4, saya bilang kalau begini terus adik saya nanti juga ikut naik. Terus saya pikir dia lulus SD, kamu sekolah di Bogor saja ya, kan ada teman itu tetangga. Akhirnya dia mau sekolah di SMP Bogor. Nah, di sekolah SMP Bogor kan temanya kan ada ya, kan dapat pelajaran tentang Tuhan Yesus. Akhirnya dia ajak kegiatan di sekolah, di gereja, kegiatan pemuda di gereja. Ini nah saya berusaha memenangkan adik saya yang nomor 4 ini. Oke. Mau saya ajak ke gereja, mau saya ajak latihan kur, sehingga dia semangat sampai lulus SMP, SMA-nya juga Bogor, sampai dia juga pergi dapat pekerjaan di Kudus, di Bandung, Jakarta. Akhirnya menikah dengan seorang anak Tuhan. Dan sekarang di Tuhan adik saya sudah berhasil bisa menjadi gembala. Gitu. Seorang gembala. Oke, Bu Sri. Oke, saya mau potong sedikit ya. Bu Sri sudah berapa tahun jadi orang percaya Kristus? Berapa tahun? Ya, dari tahun 71. 71 berarti sudah 29 tambah 24. Tambah 55 ya? 53. Hah? 53. Sekarang 2024 ya. 53. Oke. Sekitar 50 tahun lebih. Nah, pertanyaan saya Bu Sri, tolong dijawab. Cerita itu nggak begitu penting lah ya. Yang saya mau tanya, selama 53 tahun, pernahkah Ibu Sri bercerita kepada orang yang belum kenal bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat? Pernah? Iya, saya pernah. Tetangga saya, tetangga saya depan rumah saya ini sepantaran kakak saya, dia kan diam di rumah saja. Dia melihat, apa lah Dek, kok tiap hari pergi, kok sering pergi ngaji di gereja. Pergi ke gereja. Ayo Mbak ikut ke gereja. Biar kita tenang, saya bilang gitu. Biar kita tenang. Masa ke gereja? Ya tenang, kita gereja sana, tenang, kita muji Tuhan. Di sana kalau kita ada, kita berdoa bersama, kan ada Tuhan yang memberi kita keselamatan. Saya bilang gitu. Kemudian orang tuanya mendengar. Iyalah aja, nggak apa-apa sih, daripada dia bengong. Tadinya dia tidak mau. Enggak lah, saya nggak mau. Papa izin, malu. Kenapa malu? Ada saya Mbak, nanti saya temani. Ayo dengan saya. Akhirnya mama, akhirnya dia mau. Dan akhirnya ya setiap ke gereja saya dampingi terus. Duduk ya saya dampingi. Apapun saya tidak meninggalkan dia supaya dia merasa tenang, merasa nyaman dulu dengan teman-teman lain. Dan akhirnya dia ini dibaptis. Dia berhasil dibaptis ya. Oke, satu lagi. Bu Sri kan Bu Sri ya menceritakan kalau satu orang itu ternyata dia berhasil, dia ikut ke gereja, akhirnya bahkan ikut dibaptis. Nah, pernahkah Ibu Sri menceritakan siapa Yesus pada orang lain, tetapi orang itu menolak? Pernah nggak ditolak? Nah, silakan. Iya, pernah ini dengan kakak misan saya. Kakak misan. Oke. Kami tadinya sebelum dia bekerja ke Kudus, dia kan tinggal bersama kami. Tidak pernah mengharu-biru kami ke gereja, mau ke kemana, nggak pernah mengharu-biru kami. Suatu ketika dia sudah kerja, sudah beberapa waktu tidak ketemu, ayo Dek diskusi, kata dia.
Ayo diskusi tentang apa? Ya, Dia ya. kemudian menyatakan orang nyanyi-nyanyi itu tidak boleh. Musik, Oke. main musik tidak boleh. Apalagi gambar orang tidak boleh. Buat patung tidak. Kenapa tidak boleh? Berarti itu menyamai Tuhan. Ya tidaklah mas, aku kan gitu. Saya bilang kan mas, tidaklah mas, masa gambar menyamai Tuhan? Ya tidak apa-apa. Orang Kristen kan nyembah patung. Masa enggak orang Kristen enggak nyembah patung. Orang Kristen enggak nyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan juru selamat kami yang menyelamatkan manusia. Dia bukan patung yang kami sembah. Kalau ada patung itu kan hanya apa itu, hanya orang-orang lain, mungkin di percayaan lain mereka sembah, tapi kami tidak. Kami tetap menyembah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya bilang gitu, dia tetap ngotot begini, nanti kafir kamu nanti gini. Enggaklah mas, saya tetap Tuhanlah penyelamat saya. Kalau Mas Edi nggak percaya ya sudah, Tuhan nanti yang akan membuka hati Mas Edi. Dia jadi fanatik sekali, merokok tidak mau, menggambar padahal dia pintar menggambar tidak mau, jadi fanatik sekali saat itu. Tapi sekarang dia malah terjun ke musik, jadi pemusik, jadi penyanyi, dan Penyanyi terbuka. di mana? Di gereja apa? Bukan penyanyi di gereja, maksudnya ya penyanyi umum lah. Dan kemarin saya lihat di Facebook dia juga menyanyikan lagu gereja. Nyanyikan lagu gereja kah? Iya, pernah nyanyikan satu lagu gereja itu, kami lihat di Facebook kemarin waktu dia nge-share di Facebook itu. Tapi sekarang dia kan dengan kami tidak begitu, kalau dulu kan agak renggang ya, karena tahu kami orang Kristen. Sekarang sudah tidak, jadi sudah baik lagi. Dan kami sebetulnya bertujuh dari nomor 1 saya, nomor 2 adik saya perempuan, nomor 3 laki-laki, nomor 4 laki-laki, nomor 5, 6, 7 laki-laki perempuan. Yang 5, 6, 7 ini Muslim, semua sampai sekarang Muslim. Tapi kami tetap berusaha untuk hidup berdampingan supaya mereka juga tahu bahwa anak Tuhan, anak-anak Allah ini ada kasih. Amin. Sehingga mereka tetap baik dengan kami. Ya. Kepada siapa lagi Bu Sri sampaikan siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal itu, ke siapa lagi kira-kira? Ada lagi? Nah, sementara ingat saya yaitu saya itu kalau di tempat di Jambi ini saya hanya karena tahu lingkungan kami juga sangat fanatik, apalagi lingkungan kerja, lingkungan di organisasi itu orang Kristen kan agak tersisihkan. Saya disinilah diberi tantangan bagaimana saya harus bisa menunjukkan bahwa anak Tuhan tidak kalah dengan mereka. Amin. Ibu Ripka gimana nih di Jambi ya? Ya, di Jambi, di Rimbo Bujang. Ya. Jadi di organisasi baik PKK dan wanita maupun di lingkungan guru, akhirnya mereka tahu dan mereka menghargai kami orang Kristen atau guru Kristen. Biasanya kan tidak harga, apalagi mendapatkan kesempatan. Kenapa? Ketika ada momen-momen tertentu yang menghalangi kami beribadah, saya langsung terus terang, saya tidak bisa, saya mau ke gereja. Saya gitu kan, ada kegiatan gereja. Kenapa Bu? Tidak bisa saya ada kegiatan gereja, karena hari raya saya pasti datang. Akhirnya karena memang mereka membutuhkan saya, akhirnya ya sudah kita ganti waktu. Inilah saya bersyukur. Jadi apa yang saya lakukan bisa buka hati mereka, memberi kesempatan pada kami untuk beribadah. Ya, Bu Ripka, selama mengikut Yesus ya, Bu Ripka pernah nggak merasakan saya ikut Yesus kok masalah itu nggak habis-habis, problem tuh nggak berhenti-berhenti. Terus Bu Ripka lihat orang lain loh, orang lain kok nggak ikut Yesus, nggak percaya Tuhan, kok dia hidupnya enak.
Kayaknya ini pernah, dunia nggak adil. Pernah nggak ada di pikiran seperti itu, Bu? ya pernah juga sih. Pernah. Lalu apa yang Ibu lakukan? Gini, ketika saya melihat orang-orang kok hidupnya enak, Ya, aku menanya ya dalam keadaan tidak kekurangan, tapi kami dari dulu kok serba pas-pasan. Tapi saya lihat lagi, tadinya ya kenapa Tuhan seperti ini. Tapi ketika ketika saya melihat ada tetangga saya kaya, tapi sering sakit. iya, iya. Sakit. Oke. Saya baru-baru sadar, oh ya kalau kaya, walaupun banyak uang, tetapi sakit-sakitan, apa bisa menikmati? Tidak ada kebahagiaan, tentunya tidak ada kesenangan. Iya. Selain itu, hidupnya juga tidak tenang, karena pas waktu banyak pencurian, pembegalan, mereka tidak berani di rumah karena takut kalau dirampok dan tidak tenang. Oh, kalau begitu Tuhan itu memang adil. Kami walaupun pas-pasan, walaupun tidak punya apa-apa, walaupun hidup sederhana, tapi Tuhan beri kesehatan. Memang Tuhan beri kesehatan pada kami. Jadi kami dan adik-adik saya tidak pernah sakit yang begitu parah. Jadi ya biasa, kalau flu pilek kan biasa. Kemudian selain itu, walaupun kami hidup sederhana, tapi banyak teman-teman atau saudara tetangga yang selalu datang, selalu mengunjungi rumah kami, mendapatkan mencarikan solusi tentang masalahnya. Jadi kami ada memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan, juga menolong mereka yang membutuhkan, seperti apa yang dicontohkan ayah saya. Jadi orang itu harus mau menolong. Walaupun kita dalam kurang, tetap menolong. Itulah yang diajarkan oleh ayah saya. Jadi itu yang kami lakukan walaupun kami dalam kekurangan. Tapi kalau ada yang orang yang membutuhkan, akan kami sisihkan itu untuk Ya. mereka. Dan kami tahu nanti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kami. Itulah sehingga walaupun dalam kesulitan apapun, kami tetap akan mendapat kekuatan. Seperti saat ini, akhir-akhir ini juga saya sakit dan tidak bisa berkarya karena kakek. Tadinya saya berpikir, kalau nanti saya di rumah sakit, siapa yang akan menunggu saya? Ya. Tidak ada anak, tidak ada saudara saya sibuk dengan kegiatannya, keponakan yang ada dekat saya juga sibuk dengan usahanya. Siapa yang ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menjaga saya, rawat saya. Amin, amin. Ya. Oke, Pak Bambang ada yang mau ditanyakan kah? Iya Pak, Oke. tanya. Oke, Ibu silakan. Ripka, luar biasa Ibu. Wah, perjalanan hidupnya banyak suka dukanya ya Bu ya. Yang pertanyaan saya itu, yang pertama, ketika Ibu pada masa-masa sulit ya, seperti yang Ibu alami tadi, mengapa masih bisa bertahan percaya sama Tuhan Yesus? Iya, itu memang kami seperti saya katakan tadi, ayah saya mengajari seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti Tuhan akan menolong. Dan itu sudah terbukti. Ketika kami tidak punya apa-apa, datang aja bantuan. Iya. Ibu masih bergereja sekarang Ibu ya? Ya, masih bergereja. Bergereja, ya. Sering mendengar firman, ya. Ya. Baca firman. Kalau Ibu tadi sakit, yang saya dengar bukan oleh karena mendengar firman mendapat kekuatan, tapi justru dari petua dari orang tua. Iya, jadi saya ya. kekuatan. Nah, pertanyaan saya Ibu, waktu Ibu dalam kesusahan, sakit dan segala macam ya, masalah. Pertama apa yang Ibu lakukan? Iya, saya hanya berserah pada Tuhan. Memang ketika waktu saya mau ke rumah sakit, karena sudah keadaan sudah memaksa, saya berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, jika ini memang saya hanya berserah pada kami, yakin Engkau akan menolong kami. Dan kami akan doa pada teman-teman kami dalam grup
itulah berkat doa-doa teman itu sehingga pertolongan itu datang. Jadi pertolongan itu bukan karena, tapi karena Tuhan yang menolong saya melalui Amin. teman saya. Ya, baik Ibu. Tadi ada sedikit, kata Ibu sedikit dalam doa ya, Bu, ya. Jadi Ya, datang lebih dulu doa, ya, memang doa baru saya. ya, ya itu. Yang penting itu Bu, datang dulu kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, ya. Seperti perjalanan Ibu tadi memang luar biasa, Iya. tapi bahwa segala sesuatu itu dari Allah, dari Tuhan, bukan dari orang tua ya Bu, atau dari Iya, manusia. Baik Ibu, itu luar biasa iman percaya Ibu. Ya. orang tua itu. Ya itu pertanyaan saya agar supaya Ibu terus. Ya saya juga sudah umur 73 Bu. Jadi Iya, cukup sudah menjelang tua ini. Sudah bukan menjelang tua, menjelang maghrib. Sama-sama Ibu. Ringkes-ringkes. Ringkes-ringkes. Jadi mari Ibu, pesan saya tingkatkan terus Ibu mendekat kepada Tuhan. iya. Ya percaya sama Tuhan. Setiap segala masalah datang kepada Tuhan, bukan kepada orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih Tuhan berkati. Iya. Lanjut Oke, Pak. terima kasih Bu Ripka. Waktu juga ya yang Iya. terbatas ya. Bu Ripka, terima kasih atas kesaksiannya ya. Apa yang saya tangkap tadi ya, kesaksiannya Bu Ripka memang nggak berurut ya. Saya mencoba menguruti. Jadi istilahnya banyak problem, banyak masalah ikut Tuhan ya. Poinnya apa? Yang kita harus lakukan dalam masa kesesakan ini. Ya, kita harus sabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena Roma 12 ayat 2 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tadi kan sudah disinggung oleh Pak Bambang kan? Jangan lupa berdoa. Jadi apa yang kita harus lakukan di dalam masa kesesakan? Yaitu tadi, Roma 12 ayat 12 ya, menjabarkan ada 3 hal ya. Yang pertama, ya, dengar baik-baik. Perhatikan saya ya. Perhatikan, ada 3 hal. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Sukacita itu memberi kita kekuatan ya. Karena dalam Amsal 18 ayat 14 berkata apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, kalau hati kita bersukacita dan kita tetap bersemangat menjalani hidup kita, maka kita akan lebih kuat menghadapi masalah. Ya, kekuatan yang kita dapat dalam sukacita akan membuat kita kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Bahkan dalam Mazmur, ya, Mazmur juga menuliskan loh. Mazmur 37 ayat 4 berkata apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saya selalu pegang nih ayat ini. Apapun masalah yang saya hadapi, saya selalu mengucap syukur. Saya selalu bersukacita karena saya percaya bahwa ketika kita bersukacita, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang dibutuhkan oleh hati kita. Apa yang kita harus lakukan dalam masa kesusahan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya waktu yang terbaik buat setiap kita. You know, God takes time to create His masterpiece. Ya, Tuhan itu butuh waktu untuk Tuhan memproses dan membentuk hidup kita. Ya, di dalam proses hidup kita, Tuhan itu sedang membentuk bagian-bagian yang terbaik. Jadi sabarlah. Ingat, kita itulah God's masterpiece. Kita adalah mahakarya dari Tuhan loh. Saya percaya bahwa di dalam proses hidup kita selalu ada hal-hal baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita yang kita nggak pernah sadari sebelumnya. Ya. Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan mau memberkati kita. Masalahnya mungkin hati kita yang belum siap.
Tuhan tuh mau mempercayakan kita perkara yang jauh lebih besar, Bu. Cuman kita nggak tahu. Mungkin hati kita yang belum siap untuk terima kepercayaan sebesar itu. Saya percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. God knows the time. Ya, ingat itu. Pengkhotbah 3 ayat 1 bicara apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sabarlah menanti waktu Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan Bu Ribka sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Ya, Tuhan ya sedang kerjakan dalam hidup kita. Hari ini juga Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Cuman kita nggak sadar. Kita maunya instan, maunya cepat. Ya, sabarlah dalam kesesakan karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Ya, yang terakhir apa yang harus kita lakukan dalam masa kesesakan? Bertekunlah dalam doa, datanglah kepada sumber hikmat kita. Itu yang penting. Karena Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya. Kenapa? Setiap kali saya juga punya masalah. Mentok, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Bahkan untuk apapun saya mau kerjakan, saya selalu datang sama Tuhan. Karena saya percaya, Dia sumber hikmat kita. Jadi, jangan bosan-bosan Bu Ribka, tetap bertekun dalam masa kesesakan. Ada waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu, Tuhan sedang proses kita. Ikuti saja prosesnya Tuhan. Ingat, Yusuf juga diproses Tuhan. Masuk dalam sumur lah, dijual sebagai budak lah, ditipu, difitnah oleh istri Potifar, di penjara bukan dia jahat. Yusuf nggak jahat. Di penjara dia jahat nggak? Nggak jahat dia. Tapi di penjara gara-gara difitnah. Itu proses Tuhan. Tapi endingnya dia jadi penguasa Mesir nomor 2 loh. Jadi sabar dalam kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Ribka atas kesaksiannya yang memberkati kita. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Monggo Pak Bambang. Pak Karel, ada Pak Karel sekarang. Iya, Pak Karel. Silakan. Oke, ya. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ribka dari Jambi ya. Ibu Ribka dari Jambi, Ibu Monica, Pak Bambang, Ibu Rita, ya, Ibu Margaret, Pak Trisulo. Selamat siang Pak Trisulo, gimana anunya? Suaranya sudah pulih Pak? Bisa bicara. Pak Charles,